Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 6 kelas 5 tentang panas dan perpindahannya. Untuk soal yang pertama, kode A nomor 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Berdasarkan ilustrasi di atas, hak seorang siswa sebagai warga negara adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Jawabannya yaitu C. Nomor 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan, sehingga kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan untuk menjamin hak terpenuhi, untuk menanamkan nilai nasionalisme di Kampung Merpati. Setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Karena saat ini musim pandemi, maka diadakan kegiatan penyemprotan disinfektan oleh Karang Taruna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampak persebaran virus di Kampung Merpati. Sebagai warga negara yang baik, kewajiban yang harus dilakukan seorang siswa berdasarkan ilustrasi di atas adalah C. Ikut berpartisipasi aktif dalam membersihkan lingkungan. Kita lihat nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Jenis kegiatan: upacara bendera, mendapatkan pendidikan yang layak, beribadah sesuai dengan agamanya tepat waktu, selalu terlibat dalam perkelahian dengan siswa lain. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan tanggung jawab seorang siswa sebagai warga negara ditunjukkan oleh nomor B. Nomor 3, yaitu beribadah sesuai dengan agamanya tepat waktu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kewajiban yang harus dilakukan setelah mengikuti kegiatan pada gambar di samping adalah titik-titik. Jawabannya yaitu membersihkan bekas api unggun. Nomor 5. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu ada orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku masyarakat adalah A. Banjir saat musim hujan. Nomor 6. Setiap hari Minggu, keluarga Pak Edi melaksanakan tugas masing-masing. Pak Edi membersihkan halaman rumah, dibantu oleh kedua anaknya, sedangkan Bu Edi menyiapkan masakan untuk makan bersama. Dampak yang ditimbulkan jika mereka melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab adalah B. Terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam keluarga. Kita lanjutkan soal kode B
Nomor 7. Menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam ke luar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai isolasi panas. Proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah B. Suhu dan kalor. Nomor 8. Raku mengalami cedera pada tangan dan wajah akibat bom ikan yang dimilikinya. Sementara itu, Maro menjadi nelayan yang kaya raya karena mutiara yang telah ditemukan. Semua itu berkat kerajinan, kesabaran, dan kejujuran Maro. Namun, Maro tetap sayang kepada kakaknya. Sebagian harta miliknya diberikan kepada Raku. Tetapi dengan syarat sang kakak tidak boleh mencari ikan dan merusak terumbu karang lagi. Kesimpulan yang tepat dari teks di atas adalah C. Meskipun sudah kaya raya, Maro tetap sayang kepada kakaknya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa pada gambar di samping adalah B. Ikan di sungai banyak yang mati. Kita lanjutkan soal nomor 10. Media cetak dapat berupa koran, majalah, buku yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Kata kunci yang tepat pada kalimat tersebut adalah A. Media cetak, koran, sumber informasi. Kita lanjutkan soal nomor 11. Festival Mani'i merupakan tradisi adat untuk menangkap ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual penangkapan ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Kesimpulan dari teks di atas adalah C. Festival Mani'i bertujuan agar nelayan mendapatkan perlindungan Tuhan dan hasil ikannya melimpah. Kita lanjutkan soal nomor 12. Perpindahan kalor dengan cara radiasi berbeda dengan perpindahan kalor dengan cara konduksi dan konveksi. Jika pada perpindahan kalor dengan cara konveksi dan konduksi, kedua benda yang berbeda suhu harus bersentuhan. Namun pada perpindahan kalor secara radiasi, kedua benda harus bersentuhan karena kalor berpindah tanpa melalui zat perantara. Arti kalor tersebut dipancarkan ke segala arah. Artinya kalor tersebut dipancarkan ke segala arah oleh sebuah sumber panas. Kesimpulan paragraf di atas adalah titik-titik. Jawabannya yaitu D. Perbedaan perpindahan kalor. Kita lanjutkan soal nomor 13.
Perpindahan panas secara konduksi seringkali terjadi pada penghantar benda padat. Perpindahan panas tidak diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Contohnya ketika meletakkan sendok aluminium di dalam gelas air panas. Beberapa waktu kemudian, sendok akan terasa ikut panas di semua bagiannya. Hal ini terjadi karena panas mengalir ke sendok yang diletakkan di dalamnya. Ringkasan dari bacaan di atas adalah B. Sendok akan terasa panas jika berada di dalam gelas yang berisi air panas. Kita lanjutkan soal nomor 14. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dan dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, proses pembuatan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Kesimpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah D. Panas matahari dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan soal nomor 15. Pada Festival Manee, penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lain mengumpulkan tali dan janur, daun kelapa yang masih untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Kesimpulan yang tepat berdasarkan bacaan di atas adalah A. Festival Manee melibatkan pemerintah, pemuka adat, dan masyarakat. Kita lanjutkan kode C. Kode C soal nomor 16. Perubahan yang dapat terjadi dari peristiwa pada gambar di atas adalah A. Air menguap. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 17. Saat ayah pulang kerja, Ani bergegas menyambutnya. Ani segera menawarkan ayah minuman. Saat membuat teh, Ani mengaduk air panas dengan menggunakan sendok. Lama-kelamaan, ujung sendok yang dipegang Ani terasa panas. Perpindahan panas yang terjadi pada ilustrasi di atas adalah C. Konduksi. Kita lanjutkan soal nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Perubahan kalor yang terjadi pada gambar di atas adalah A. Konduksi. Nomor 19. Saat berada di dekat api unggun, badan Sinta terasa hangat. Perpindahan kalor yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah Jawabannya yaitu A. Radiasi. Kita lanjutkan soal nomor 20. Berikut ini peristiwa perpindahan kalor. 1. Tangan Yudi terasa hangat ketika mengaduk kopi dengan air panas. 2. Kepala Ida terasa panas jika dibawa terik matahari. 3. Daun menjadi layu saat terkena asap api unggun. 4. Saat memegang
Tidak. Saat memegang tidak bendera, tangan imam terasa panas. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan perpindahan panas secara konveksi adalah C. 3, yaitu daun menjadi layu saat terkena asap api unggun. Berdasarkan gambar di atas, benda yang dapat menghambat panas ditunjukkan nomor D. Nomor 4. Karena benda ini berasal dari rotan atau bambu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Bagian gambar di atas yang dapat menghantarkan panas dengan baik ditunjukkan oleh nomor C. Nomor 3. Karena ini adalah gambar gambar cetakan kue. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada kode D nomor 23. Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dan dapat memanfaatkan alam sekitar. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya menjadi tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan dapat memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manfaat terjadinya interaksi manusia dengan alam berdasarkan ilustrasi di atas adalah C. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjutkan soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Interaksi manusia dengan alam ditunjukkan pada gambar di atas. Di sini ada gambar petani, seorang petani. Sesuai dengan pertanyaannya, jawabannya yaitu A. Petani menanam padi di sawah. Kita lanjutkan soal nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ditunjukkan pada gambar di atas adalah C. Nelayan menjual ikan di tempat pelelangan ikan. Selanjutnya nomor 26. Perhatikan aktivitas masyarakat berikut ini. 1. Nelayan mencari ikan di laut. 2. Ibu memasak ikan bakar. 3. Pedagang memborong ikan nelayan di pelelangan ikan. 4. Tukang sayur membeli ikan di pasar untuk dijual keliling. Urutan aktivitas manusia yang benar adalah D. 1. Nelayan mencari ikan di laut. 3. Pedagang memborong ikan nelayan di pelelangan ikan. 4. Tukang sayur membeli ikan di pasar untuk dijual keliling.
Dan 2. Ibu memasak ikan bakar. Kita lanjutkan soal kode E. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri gambar cerita. 1. Terdapat rangkaian gambar ilustrasi. 2. Diwarnai dengan menggunakan pensil. 3. Ada kesesuaian antara ilustrasi dan teks. 4. Urutan gambar mengandung unsur cerita berantai. Berdasarkan tabel di atas, yang bukan merupakan ciri khusus gambar cerita ditunjukkan nomor D. Nomor 4, yaitu urutan gambar mengandung unsur cerita berantai. Kita lanjutkan nomor 28. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering berbeda dengan teknik basah. Berikut ini merupakan alat gunakan cerita teks untuk menggambar cerita dengan teknik kering, kecuali sini ada bahan-bahannya, kecuali D. Cat warna, karena cat warna itu digunakan untuk teknik basah. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor 29. Lagu Cublak-Cublak Suweng merupakan salah satu contoh lagu yang memiliki tanda nada B. Pentatonis. Kita lanjutkan soal nomor 30. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Berikut ini merupakan jenis pola lantai garis lurus, kecuali A. Lingkaran. Demikian pembahasan soal PAT tema 6 kelas 5. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Kita akan membahas tentang tema 7 kelas 5, peristiwa dalam kehidupan. Untuk soal yang pertama, kode A. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada upacara ngaben. Gambar di atas menunjukkan salah satu upacara adat yang ada di Indonesia, yaitu A. Ngaben Bali. Nomor 2, perhatikan tabel di bawah ini. Suku Asmat, Sunda, Batak, Dayak, daerah Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Pada tabel di atas, pasangan nama suku dan asal daerah yang tepat ditunjukkan oleh nomor A, 1, dan P. 1 itu yaitu suku Asmat di Papua. Kita lanjutkan soal nomor 3. Parto adalah siswa kelas 5. Parto duduk bersebelahan dengan Royan. Parto berasal dari suku Madura, sedangkan Royan berasal dari suku Jawa. Sebagai seorang teman, sikap Royan sebaiknya B. Berteman baik dan menerima Parto sebagai teman. Jawabannya B ya. Kita lanjutkan soal nomor
4. Gambar di atas menunjukkan salah satu keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah suku penyebab keragaman yang ada kecuali yaitu C. Keragaman suku. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Makna semboyan yang terdapat pada gambar di atas yaitu, jawabannya yaitu D. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Siswa kelas 5 melakukan kegiatan pentas seni budaya di sekolah dengan teliti. 2. Roni hanya mau berteman dengan teman yang berasal dari daerah yang sama. 3. Bu guru hanya menyayangi muridnya yang berasal dari daerah yang sama. 4. Sinta membagi kue lebih banyak kepada teman yang berasal dari suku yang sama. Pernyataan yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. 1. Yaitu Sinta kelas 5 melakukan kegiatan pentas seni budaya di sekolah dengan tertib. Kita lanjutkan soal nomor 7. Bacalah teks di bawah ini dengan teliti. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat cengkeh bagi kesehatan adalah B. Obat sakit gigi. 8. Bacalah teks di bawah ini. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita jumpai dari peralatan rumah tangga di sekitar kita. Kalor adalah salah satu bentuk energi. Maka satuan kalor pun sama dengan satuan energi, yaitu joule atau kalori. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada termos, trika, panel, dan alat-alat lainnya. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos dibuat untuk mencegah
perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Kenyataannya sesuai dengan teks di atas adalah C. Apa saja benda yang dimanfaatkan memanfaatkan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9. Bacalah teks di bawah ini. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang, ataupun pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan di Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi menjadikan saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Atta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Tempat terjadinya pembacaan teks proklamasi terletak di Jalan nomor 56 Jakarta Pusat. Jawabannya adalah B. Kemudian dilanjutkan soal nomor 10. Pertanyaan, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Jawabannya sesuai dengan pertanyaan di atas adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 11. Yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah A. Siapa? Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Salah satu wujud benda adalah padat. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan khusus. Wujud berikut adalah cair. Benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah
D. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengatasnamakan perorangan. 2. Tidak ada nomor surat. 3. Mengatasnamakan instansi, organisasi, dan kedinasan. 4. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku. Yang merupakan ciri-ciri surat undangan resmi adalah A. 3 dan 4. Kita lanjutkan soal nomor 14. Di sini ada contoh surat resmi dari SMP Taman Harapan, Jalan Bunga 10, Yogyakarta. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian surat yang hilang adalah, di sini ada bagian surat yang hilang. Kami mengharap orang tua wali siswa hadir tepat waktu. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Di sini ada titik-titik yang berada di kotak. Lebih tepatnya diisi dengan jawaban yang paling tepat adalah B. Dan kehadiran orang tua atau wali siswa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Di bawah ini penulisan alamat surat yang tepat yaitu D. YTH, Bapak Direktur PT Angin Topan, Jalan Angkasa Baru 50, Jakarta Timur. Kita lanjutkan soal kode C. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. 2. Dapat berubah dengan perlakuan khusus. 3. Meresap melalui celah-celah kecil. 4. Bentuk padat dan tetap. 5. Tidak mengikuti bentuk wadah, yang merupakan sifat-sifat benda cair adalah B. 1 dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 17. Sifat bentuk memiliki sifat dan bentuk ukuran yang selalu tetap dan hanya bisa berubah jika mendapatkan perlakuan khusus seperti digunting, disobek, dipotong. Kelompok benda berikut yang memiliki ciri tersebut adalah titik-titik. C. Kayu dan kertas. Pada saat kita menjemur baju yang basah di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan baju tersebut akan mengering. Peristiwa ini disebut A. Menguap. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut.
Di sini ada gambar lampu yang kemudian diberi batang dari logam, kemudian dirasakan apakah pada tangan tersebut terasa panas. Pada peristiwa di bawah ini terjadi perubahan kalor dari ujung besi yang terkena panas menuju ke ujung besi yang dipegang oleh tangan. Perpindahan kalor yang terjadi adalah dekonduksi. Jawabannya adalah dekonduksi. Kita lanjutkan soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada teko yang sedang dimasak, mungkin beras berisi air yang sedang dimasak. Gambar di atas merupakan contoh peristiwa A. Menguap. Es batu yang dibiarkan di tempat terbuka akan mencair. Hal ini disebabkan es batu menghalangi peristiwa titik-titik. Jawabannya yaitu C. Menerima kalor. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada nomor 1, dimasukkan ke dalam freezer menjadi beku. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan kering. 3, bensin yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis. 4, dinding di luar gelas basah apabila gelas berisi air. Peristiwa pelepasan kalor ditunjukkan oleh pernyataan pada nomor jawabannya yaitu D. 1 dan 4. Kita lanjutkan soal nomor 23 kode D. Perhatikan tabel di bawah ini. Peristiwa heroik Yogyakarta mengibarkan bendera merah putih dan memakai lencana merah putih. Surabaya terjadi kejadian insiden bendera di Hotel Yamato. Peristiwa Semarang, kejadiannya yaitu membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia AMPI. Peristiwa heroik keempat yaitu Aceh. Pegawai pemerintah yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Jawabannya yaitu B. B itu nomor 2. Kemudian kita lanjutkan nomor 24. Pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, masyarakat Indonesia yang biasanya menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini dikenal dengan sistem titik-titik. Jawabannya yaitu D. 25. Perhatikan gambar tokoh di bawah ini.
Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh tokoh pada gambar di atas adalah A. Mendirikan organisasi Budi Utomo nomor 26. Salah satu peristiwa yang terjadi saat Indonesia melakukan peristiwa perlawanan fisik dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1947. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolak, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan peristiwa B. Bandung Lautan Api. Kita lanjutkan kode E. Bersifat riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, merupakan contoh dari tangga nada titik-titik. Jawabannya yaitu A mayor. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12. Perhatikan gambar not lagu berikut. Tanah Air. Di sini ada lagu Tanah Air. Lagu tersebut merupakan salah satu contoh lagu yang mengagumi menggunakan jenis tangga titik-titik. Jawabannya yaitu B minor. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Jenis pola lantai sesuai dengan gambar di atas adalah C. Horizontal. Kita lanjutkan soal nomor 30. Seni membuat bentuk manusia atau binatang dari bahan yang lunak atau bagus dijumpai. Jenis karya seni yang dimaksud adalah A. Seni patung. Demikian pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 30, tema 7 kelas 5. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.